Anissa Zara dari kelas 2H. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Zara. Di sini saya akan menjelaskan mengapa Vatikan bisa digolongkan menjadi subjek hukum internasional. Mari kita bahas. Sebelum membahas jawaban mengenai soal, saya jelaskan terlebih dahulu asal-usul atau sejarah terbentuknya Tahta Suci yang dianggap sebagai subjek hukum internasional. Makna dari subjek hukum internasional, cara untuk membuktikan apakah organisasi internasional mempunyai hak dan kewajiban atau memiliki kewenangan hukum. Menurut subjek hukum, berikut penjelasan saya. Tahta Suci berkedudukan dengan subjek hukum internasional telah ada sejak lama. Di samping negara, kedudukan ini merupakan kelanjutan memiliki subjek hukum internasional dalam arti penuh, dan sejajar kedudukannya dengan negara, mempunyai perwakilan diplomatik di banyak negara, termasuk Indonesia. Yang sejajar kedudukannya dengan perwakilan diplomatik negara-negara. Kedudukan Tahta Suci sebagai subjek hukum internasional dalam arti penuh terutama terjadi setelah diadakan perjanjian antara Italia dan Tahta Suci yang dikenal dengan nama Lateran Treaty pada tanggal 11 Februari 1929 yang mengembalikan sebidang tanah di Roma kepada Tahta Suci yang memungkinkan didirikannya negara Vatikan dan sekaligus diakui. Yang dimaksud dengan subjek hukum internasional di sini adalah International Committee of Red Cross yang berkedudukan di Jenewa dan tidak termasuk organisasi Palang Merah nasional masing-masing negara. Dalam kedudukannya sebagai subjek hukum internasional, Palang Merah Internasional lahir dalam kedudukan subjek hukum internasional. Oleh karenanya, IRC mempunyai tempat tersendiri yang unik dalam sejarah hukum internasional. Kemudian, kedudukannya itu diperkuat dengan berbagai perjanjian dan konvensi Palang Merah Internasional, antara lain Konvensi Jenewa tahun 1949 tentang perlindungan korban perang. Dewasa ini, IRC secara umum telah diakui sebagai organisasi internasional yang memiliki kedudukan sebagai salah satu subjek hukum internasional dalam ruang lingkup yang terbatas. Kedudukannya hukum organisasi internasional sebagai subjek hukum internasional dewasa ini tidak diragukan lagi, walaupun pada mulanya belum diakui secara umum karena masih diragukan untuk membuktikan apakah organisasi internasional mempunyai hak dan kewajiban atau memiliki kewenangan hukum atau legal capacity. Menurut hukum internasional, maka ada dua cara yang dapat ditempuh: mempelajari atau meneliti akan perjanjian internasional yang menjadi dasar hukum berdirinya organisasi internasional. Biasanya seperti pada organisasi PBB 29 dan Masyarakat Ekonomi Eropa. Memintakan pendapat hukum mengenai legal capacity organisasi internasional yang bersangkutan. Keraguan akan kedudukan organisasi internasional sebagai subjek hukum internasional mulai dipersoalkan, terutama pada saat terbunuhnya Pangeran Bernadotte dari Swedia sewaktu bertugas sebagai anggota Komisi PBB di Israel pada tahun 1958, yang terkenal dengan nama kasus Pangeran Bernadotte atau Reports of Injuries. Permasalahannya yang timbul berkenaan dengan kasus Pangeran Bernadotte adalah siapakah yang mengajukan klaim ganti rugi atas meninggalnya Pangeran Bernadotte, apakah Swedia ataukah PBB. Jika PBB yang harus mengajukan klaim ganti rugi, maka PBB mempunyai kewenangan hukum. Oleh karenanya, untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka dua cara di atas ditempuh. Meneliti anggaran dasar PBB, hasilnya menunjukkan bahwa dalam pasal 104 dari Piagam PBB terdapat ketentuan yang berbunyi
the organization shall enjoy in the territory of each of its members such legal capacity as may be necessary for the exercise of its function and the full time of a purpose. Majelis Umum PBB meminta advisory opinion dari Mahkamah Internasional dalam memberikan pendapatnya. Mahkamah Internasional menguji status PBB menurut hukum internasional dan menyatakan dan kesimpulannya bahwa berdasarkan pasal 104 Piagam PBB dan advisory opinion dari Mahkamah Internasional tersebut, maka jelaslah bahwa organisasi internasional berkedudukan sebagai subjek hukum dalam hukum internasional. Tidak perlu diragukan lagi. Beberapa badan-badan khusus PBB dan terus berkembang dewasa ini, seperti International Telecommunication Union, Universal Postal Union, International Labour Organization, National Bank for Reconstruction and Development, International Monetary Fund, Food and Agriculture Organization, International Civil Aviation Organization, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Perkembangan organisasi internasional, baik dalam lingkup teknis PBB maupun organisasi internasional yang bersifat universal di luar kerangka PBB, lebih dikarenakan perkembangan pesat organisasi-organisasi regional. Sekarang ini terdapat dari 350 organisasi internasional baik bersifat regional maupun yang bersifat antar kontinen. Beberapa faktor yang menyebabkan perkembangan organisasi internasional antar pemerintah adalah masalah internasional, meningkatnya kesadaran para pemimpin negara akan pentingnya pengembangan kerjasama antar negara guna menghindari terjadinya perang dunia yang telah membawa begitu banyak korban harta dan manusia, meningkatnya kesadaran bahwa masalah dapat merupakan potensi destruktif bagi keamanan dunia. Pertumbuhan yang sangat cepat tersebut dipengaruhi oleh kemajuan komunikasi dan transportasi yang cepat, penyelesaian masalah-masalah humaniter, kemiskinan, keterbelakangan, kelaparan, dan beberapa penyakit yang belum ditemukan obatnya, merupakan dorongan bagi bentuknya organisasi internasional. Oleh karena itu, keberadaan organisasi internasional ini sekarang ini pada hakikatnya adalah menjalankan fungsi pelayanan publik internasional, baik pada tingkat regional maupun internasional. Dalam menjalankan fungsi pelayanan tersebut, organisasi internasional harus bebas dari personalitas negara-negara yang mendirikan, sehingga organisasi internasional akan menjelma menjadi sumber otonomi hukum internasional. Maka, Vatikan atau Tahta Suci diakui sebagai subjek hukum internasional karena diakui negara-negara di dunia dan memiliki perjanjian internasional. Alasan pengakuannya sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan Traktat Lateran pada tahun 1929, Italia menyerahkan tanah di Roma kepada Tahta Suci. Yang kedua, Tahta Suci memiliki perwakilan diplomatik di berbagai negara di dunia. Yang ketiga, Tahta Suci menjadi anggota beberapa organisasi internasional. Yang terakhir, Tahta Suci memiliki hak dan kewajiban yang setara dengan subjek hukum lainnya. Baik, sampai sini penjelasan dari saya. Jika ada salah, saya minta maaf. Dan terima kasih.